Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Desri dengan NIM 24011130019 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi pembiayaan pendidikan. Administrasi pembiayaan pendidikan merupakan bagian penting dari administrasi pendidikan yang berfokus pada perencanaan, penggunaan, dan pengawasan dana yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan mencakup seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, meliputi kegiatan belajar, mengajar, seperti alat tulis, bahan ajar, alat praktik, terus gaji tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan program sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuannya adalah agar dana pendidikan digunakan tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat menurut Mulyasa 2019 Sagala 2020. Fungsi-fungsi utama pembiayaan pendidikan administrasi. Yang pertama itu perencanaan anggaran, menyusun rencana penggunaan dana berdasarkan kebutuhan lembaga. Contoh, perencanaan anggaran untuk kegiatan ujian, pelatihan guru, atau pemeliharaan fasilitas sekolah. Yang kedua, penganggaran dan penentuan sumber dana. Menentukan dari mana sumber dana diperoleh, seperti dana BOS, sumbangan masyarakat, atau usaha lembaga. Contohnya, sekolah swasta menetapkan iuran bulanan untuk menutupi biaya operasional. Yang ketiga, pengelolaan dan penggunaan dana. Mengatur penggunaan dana agar kegiatan pendidikan berjalan lancar dan efisien. Contohnya, menggunakan dana untuk membeli alat tulis, modul ajar, atau membayar listrik. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan keuangan. Semua transaksi dicatat secara sistematis agar transparan dan dapat diaudit. Contohnya, bendahara sekolah membuat laporan keuangan bulanan untuk dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah dan komite. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Mengevaluasi apakah penggunaan dana sesuai rencana dan berdampak pada mutu pendidikan. Contohnya, meninjau apakah dana pelatihan guru benar-benar meningkatkan kemampuan mengajar. Menurut Hasibuan 2019, Mulyasa 2019, Suryo Subroto 2009. Contoh penerapan administrasi pembiayaan pendidikan di sekolah atau di madrasah. Sekolah menerapkan administrasi pembiayaan melalui penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dana yang diperoleh dari BOS, sumbangan orang tua, atau kegiatan sekolah dikelola untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, perawatan fasilitas, pembayaran honor guru, serta pelatihan peningkatan kompetensi pendidik. Setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara berkala untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua itu di lembaga pendidikan non formal seperti privat, kursus, bimbel, dan sebagainya. Lembaga non formal mengelola keuangannya melalui rencana anggaran sederhana. Dana diperoleh dari iuran peserta dan digunakan untuk operasional seperti gaji tutor, pembelian bahan ajar, seperti promosi. Pencatatan dilakukan secara rapi dan evaluasi dilakukan untuk memastikan dana benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan. Relevansi dengan profil lulusan. Pemahaman tentang administrasi pembiayaan pendidikan sangat relevan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pendidik atau pengelola lembaga pendidik, yaitu yang pertama, kemampuan mengatur keuangan secara jujur, hemat, dan transparan. Lulusan diharapkan mampu mengelola dana pendidikan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang kedua, kemampuan mengelola lembaga pendidikan privat, membantu lulusan yang ingin membuka usaha pendidikan seperti kursus atau bimbel agar dapat menjalankan sistem keuangan yang tertib. Yang ketiga, kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan. Lulusan mampu merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan dana sesuai kebutuhan pendidikan. Yang keempat, menanamkan nilai akuntabilitas dan kejujuran. Lulusan memiliki integritas tinggi dalam setiap aspek pengelolaan lembaga pendidikan. Yang dapat
kita simpulkan dari administrasi pembiayaan pendidikan merupakan aspek vital dalam manajemen pendidikan karena menyangkut keberlangsungan seluruh kegiatan belajar mengajar melalui proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencatatan, serta pengawasan yang baik. Lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pembiayaan yang dikelola secara benar juga mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga, serta menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Refleksi, sebagai calon pendidik atau pengelola lembaga pendidikan, memahami administrasi pembiayaan berarti memahami tanggung jawab moral dan profesional dalam mengelola dana publik. Pengelolaan dana bukan hanya sekadar pencatatan keuangan, tetapi juga wujud integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan. Pentingnya refleksi adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dalam dunia pendidikan harus memberi manfaat nyata bagi peningkatan mutu pembelajaran dan kesejahteraan peserta didik. Manfaat memahami administrasi pembiayaan pendidikan. Pemahaman tentang administrasi pembiayaan pendidikan memberikan berbagai manfaat bagi calon pendidik dan pengelola lembaga. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengatur keuangan lembaga secara profesional. Yang kedua, menumbuhkan sikap transparan dan akuntabel dalam setiap penggunaan dana pendidikan. Yang ketiga, mempersiapkan calon pendidik menjadi pemimpin lembaga yang jujur, efisien, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mendukung keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Yang kelima, menjadi dasar pembentukan karakter profesional, yaitu disiplin, jujur, hemat, dan berorientasi pada mutu pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.